Boleh dicoba nih ya, kita keluar dari Smesco, entah ada gembel, ada apalah itu, lagi jalan, kita sodorin. Satu, Pak, Bapak mau gak nih nasi Padang? Sebelah sini, Pak, Bapak mau gak formulir UI? Gimana? Ya pasti nasi Padang yang diambil kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dilansir dari Tempo.co, kado Hari Pendidikan Nasional UKT naik di berbagai kampus negeri. Nah, beritanya pada tanggal 5 Mei 2024, naikkan uang kuliah tunggal atau yang disingkat dengan UKT di berbagai perguruan tinggi menjadi sorotan utama setelah diterbitnya keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek tahun 2024. Langkah pemerintah tersebut memicu gelombang protes dari mahasiswa di berbagai kampus di seluruh Indonesia, yaitu Permendikbudristek menetapkan kriteria baru untuk menentukan besaran UKT menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan akademisi dan masyarakat. Jadi mahasiswa dari berbagai kampus termasuk UGM, Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD yang kemarin kita lihat melakukan demonstrasi, dan juga ITB menghadapi tekanan besar akibat kenaikan UKT yang dinilai memberatkan mahasiswa. Jadi diskusi dan perdebatan pun tak terhindarkan mengenai dampak dan keadilan kebijakan tersebut, terutama dalam akses pendidikan. Nah, dengan naiknya UKT di berbagai kampus negeri, sehingga netizen akhirnya bersuara sampai mengatakan, ya salah kalian sendiri, disuruh pilih pendidikan gratis malah pilih makan siang gratis. Dan juga ada yang mengatakan, ya, pendukung dari paslon 02 kan belum dilantik. Justru karena belum dilantik, kebijakan ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka akan dilanjutkan oleh Prabowo setelah nanti dilantik, ya. Belum dilantik saja sudah membuat mahasiswa harus demonstrasi. Nah, netizen di sosial media yaitu menyindirlah, ya, tentang pendukung 02 dan program makan siang gratis dengan mengatakan memang tidak ada lawan. 01 pendidikan gratis, 02 makan gratis, 03 internet gratis. Dengan terpilih 02, gue langsung mikir, menyimpulkan bahwa ya orang Indonesia emang jangan dikasih effort. Kalau di head to headin, emang gak ada yang menang lawan makan gratis. Boleh dicoba nih ya, kita keluar dari Smesco, entah ada gembel, ada apalah itu, lagi jalan, kita sodorin. Satu, Pak, Bapak mau gak nih nasi Padang? Sebelah sini, Pak, Bapak mau gak formulir UI? Gimana? Ya pasti nasi Padang yang diambil kan? Lewat, mati program Anies. Kamu siapa? Main 03. Gembel lagi tiduran. Misal aja, Mas bangun. Ini ada nasi Padang. Ini ada internet bisnet. Nasi Padang diambil, bahkan pengemis. Minta duit buat apa? Sesuap nasi. Pak, minta makan Pak, buat apa sesuap nasi? Pernah ada pengemis, Pak, tethering Pak, tethering Pak. Mau Netflix encil Pak, kita Pak. Nah, faktanya memang kita lihat benar sekali apa yang disampaikan oleh netizen tadi, bahwa masyarakat, ya, hampir rata-rata lebih memilih makan siang gratis daripada pendidikan gratis karena kurangnya literasi mereka terhadap visi misi capres yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia di pemilu kemarin. Dan dampaknya apa yang kita lihat sekarang, ya, seperti biaya UKT yang cukup tinggi. Tetapi masih ada juga dari pendukung paslon 02 dengan mengatakan mereka kan belum dilantik. Justru karena belum dilantiklah ini merupakan keberlanjutan dari program visi misi paslon 02, melanjutkan keberlanjutan dari pemerintah Jokowi. Jadi memang sangat disayangkan, ya. Sampai juga Rocky Gerung menyentil bahwa IQ kita, bangsa Indonesia, rata-rata 70, sangat jauh dengan IQ orang Singapura, ya. Sehingga pemerintah lupa terhadap amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
IQ kita, IQ nasional kita tinggal 78. Dikit di atas simpanse. Serius. Ini bukan riset saya, ini riset Bank Dunia. Tinggal 78. Singapura 105. Vietnam 115. Thailand di atas 100 semua itu. Jadi bagaimana ada bonus demografi untuk kepentingan anak muda kalau IQ kita itu drop. Sekarang kita tanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap turunnya indeks kecerdasan kita? Ya Jokowi lah. Long dia ditugasi, dia nggak lakukan kok. Jadi poin pertama, Jokowi gagal. Tidak mencerdaskan bangsa. Itu juga yang akan terjadi di dalam pemilu nanti. 80% dari pemilih Indonesia yang akan masuk ke TPS-TPS, pendidikannya cuma sampai kelas 7. Artinya SMP kelas 1, nggak lulus SMP itu. Nah, jadi tidak heran ya jika masyarakat Indonesia di saat pemilu kemarin lebih memilih makan siang gratis daripada pendidikan gratis ya. Seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, IQ kecerdasan kita pada saat ini justru turun di masa pemerintahan Jokowi. Seharusnya Jokowi menjalankan amanat undang-undang, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya seperti pendidikan yang murah dan gratis ya. Dan juga menurut Rocky Gerung, keberlanjutan yang dilakukan oleh Prabowo memberi makan siang gratis, justru menurut Rocky Gerung ini adalah menghina rakyat Indonesia. Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai, human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja, bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Dia nggak ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Jadi benar sekali kata Rocky Gerung ya. Menurut Rocky Gerung, Jokowi sengaja memelihara ini supaya di saat Pilpres 2029 masyarakat ketergantungan terhadap pemerintah Jokowi yang tentunya dilanjutkan oleh Prabowo. Jika justru yang diberikan adalah bansos, makan siang gratis, ini tidak akan membuat IQ rakyat Indonesia semakin tinggi dan semakin mudah dibodohi oleh pemerintah. Dan ini akan menjadi sasaran empuk di Pilpres selanjutnya. Walaupun kita tahu bahwa ya memang kalau dipilih makan siang gratis atau IKN, ya tentu orang memilih makan siang gratis. Karena itu langsung kena kepentingan emak-emak, anak-anak. Kalau IKN itu cuma kepentingan 30 menteri ada yang di situ kan. Jadi sebetulnya dari segi keadilan sosial makan siang gratis itu lebih penting dibandingkan dengan IKN. Tetapi di dalam konteks makan siang gratis juga ada problem tadi itu, bancakan partai politik pasti ada di situ tuh, atau tim yang ada di sekitar Pak Prabowo akan berebut rezeki dari situ. Apalagi kalau makan siang gratis itu cuma nasi sama kangkung kata Haris Asrar. Jadi habis makan orang langsung pengen tidur lagi tuh murid-muridnya tuh. Nah, harga daging mungkin terlalu mahal, lama-lama akan ada penurunan kualitas di situ. Tapi sekali lagi ini ada pilihan kebijakan yang akan ditentukan oleh ketersediaan anggaran di APBN kan. Jadi tetap kita akan lihat ini semacam battlefield, medan perang baru antara Jokowi dan Prabowo tuh. Ya. Dan kan kita tahu bahwa ini proyek ini jauh lebih gede dari ibu kota negara baru loh, Bung Rocky. Kalau anggaran semula kan disebutkan bahwa 1 tahun aja 450 triliun. Itu artinya sama dengan biaya pembangunan IKN kan, Bung Rocky. Walaupun katanya mungkin setelah dihitung mungkin pada tahun pertama hanya 120 triliun lah baru. Tetap saja itu proyek besar dan kita bisa membayangkan memang perilaku dari yang sekarang kita mesti ubah karena Sungarso itu bangun dinasti, Sungmadio yang korupsi. Iya, sebenarnya betul, kita tuduh aja bahwa itu akan ada korupsi dan itu akan jadi bancakan. Dan selanjutnya itu akan jadi titik persaingan di MPR, di DPR misalnya.
Jadi soal-soal ini mungkin setelah Oktober dia akan jadi isu nasional tuh, karena akan tetap ada penghematan anggaran ketika global supply chain itu terganggu karena potensi perang yang berlanjut di Timur Tengah dan di Eropa, itu akan menggerogoti anggaran kita lagi kan. Dan itu berarti akan ada pengurangan kualitas dari makan siang. Mungkin dulu makan siang pakai daging sepotong, sekarang tinggal pakai telur rebus tuh. Lalu tinggal dikasih kuah ikan di situ dan kangkung misalnya kan. Jadi tetap ini masalah tuh. Sekali itu ditetapkan, maka itu mesti diwujudkan. Nggak mungkin makan siang itu kualitasnya berkurang, harusnya bertambah setiap tahun kan. Tapi anggaran kita nggak mungkin memenuhi itu. Jadi sekali lagi ada paradoks di situ tuh, makan siang gratis sampai kapan APBN bisa nabung untuk makan siang gratis? Trade off-nya dengan IKN apa? Trade off-nya dengan infrastruktur apa itu? Nah, kebijakan-kebijakan ini belum pernah diekspos ke publik karena yang baru kita tahu adalah proyek makan siang gratis ini jauh lebih dahsyat daripada BLT karena ini langsung tiba di meja murid setiap hari itu, langsung punya efek pada elektabilitas. Nah, ini juga berbahaya karena nanti bupati-bupati yang akan dipilih, wali kota sekalanya di daerah itu akan pakai soal makan siang gratis ini sebagai program kampanye mereka, karena akan jauh dari pusat untuk mendeteksi itu tuh. Benar sekali kata Rocky Gerung ya. Justru makan siang gratis ini akan menjadi celah ya untuk korupsi ya. Jadi begitu besar anggarannya, lebih besar daripada IKN. Dan akan ada anggaran juga yang akan dipotong. Begitu juga katanya subsidi BBM akan diarahkan yaitu untuk makan siang gratis. Jadi begitu besar anggarannya. Coba kalau seandainya makan siang gratis ini disuit ke pendidikan gratis, begitu banyak anak-anak Indonesia untuk dicerdaskan ya, IQ-nya meningkat dan justru akan melahirkan intelektual untuk membangun bangsa ini. Nah, ada juga dari pendukung paslon 02 mengatakan belum tentu juga Anies Baswedan kalau menjadi presiden bisa merealisasikan visi misinya, padahal Anies sudah ada rekam jejaknya dulu di Jakarta, pernah memberi bantuan uang pangkal masuk sekolah swasta untuk siswa yang tidak lolos masuk sekolah negeri. Semua yang masuk sekolah swasta, uang pangkalnya dibantu 1 juta, 1,5 juta, 2,5 juta. Semuanya. Rakyat kita juga merasa tenang. Nggak perlu ngurus-ngurus surat miskin, surat macam-macam. Saya membayangkan nanti perda kita juga begitu. Swasta juga Pak, swasta juga. Gini, kami beri uangnya, tapi Anda ikut kita kualitasnya. Ada total 85.500 lebih siswa di DKI Jakarta yang direncanakan bakal memperoleh bantuan uang pangkal untuk masuk ke sekolah swasta. Mereka adalah siswa yang gagal dalam jalur PPDB 2020. Total anggaran yang disediakan sebanyak 171 miliar rupiah lebih. Dana ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP tahun anggaran 2020. Berdasarkan data dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada 9.900 lebih siswa untuk jenjang sekolah dasar. Tiap siswa akan mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah. SMP sebanyak 27.700 siswa lebih dengan jumlah bantuan per siswa 1.500.000 rupiah. Sementara untuk jenjang SMA atau SMK ada 47.700 lebih siswa dengan jumlah bantuan 2.500.000 rupiah per siswa. Nah, Anies Baswedan juga di saat Pilpres kemarin diundang oleh Najwa Shihab di UGM ya. Beliau ditanyakan tentang masalah UKT ini dan Anies Baswedan pun menyadari bahwa biaya pendidikan memang di Indonesia cukup tinggi dan pemerintah harus hadir untuk membantu atau mensubsidi biaya pendidikan yang ada di universitas. Tinggi bagaimana Mas? Karena biaya kuliah makin mahal, tabungan orang tua selama 18 tahun sejak anaknya lahir dan lulus SMA itu tidak cukup untuk membiayai UKT yang semakin tinggi, Mas Anies. Bapak saya dapat membayar atau tidak? Kalau saya tidak daftar ulang, kasihan SMA saya. Konkretnya apa peran negara di sini? Biaya untuk mengelola perguruan tinggi itu besar. Tidak kecil, ini Bu Rektor tahu persis, biayanya besar. Persoalannya mau dibebankan kepada siapa beban ini? Menurut saya, negara harus memberikan lebih banyak dari yang sekarang diberikan. Lebih besar. Dan menurut saya mampu. Hanya soal kita mau mengerjakan apa tidak. Saya beri contoh, Jakarta saja sebagai provinsi nih. Mereka yang statusnya orang tuanya UMP plus minus 10%.
Jadi gaji UMP 10%, mereka itu mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah per semester. Dan itu diberikan pada 14.000 mahasiswa dan kuliah di mana saja. Syaratnya apa? Diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau pemerintah kota saja itu bisa memberikan, saya yakin bila ada kemauan politik, maka kita akan bisa berikan alokasi yang cukup. Sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang di tengah ini. Bukan hanya yang di bawah dan di atas. Saya menyaksikan anak-anak yang bukan dari keluarga miskin. Kalau keluarga miskin ada programnya. Problem utamanya di kita itu adalah mereka yang sedikit di atas miskin. Mereka yang orang tuanya UMP, plus minus UMP, itu mereka yang tidak bisa mendapatkan biaya. Kalau yang miskin sekalian, banyak bantuannya. Dan ada Dapodik, ada data bantuan sosial, mereka yang sangat miskin dan miskin dapat. Problem kita tuh apa? Memikirkan yang miskin saja, yang di tengah-tengah nggak ada yang ngebantuin. Dan yang di tengah-tengah inilah yang jadi masalah. Tetapi memang sangat disayangkan tidak terpilih ya menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Tetapi masyarakat kita lebih memilih makan siang gratis. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya. Terbukti omongan Cece, Pak Anies itu benar-benar nggak adil. Bagaimana dia mau gratiskan pendidikan di Indonesia ini? Sementara kalian lihat sekarang kan, UKT di Universitas Jenderal Sudirman itu dari harga 9 juta naik jadi 52 juta. Adil kan? Jadi menurut Cece siap-siap itu mahasiswa-mahasiswanya jual tanah. Ya sesuai dengan Cece omongkan dahulu. Kalau anak yang tidak miskin-miskin benar, tidak pintar-pintar benar, kalau pengen kuliah dan punya cita-cita mau kuliah, ya ada yang dikorbankan. Salah satunya mungkin jual tanah, begitu, atau minjam di CU, atau gadai tanah di bank. Ya begitulah kira-kira kenyataannya di negeri ini. Banget kalau orang kayak gini tuh nggak jadi presiden gitu, sayang banget. Itu bukan tim sukses Pak Anies Baswedan, tapi aku sangat ingin tim ini sukses. Indonesia tuh punya presiden secerdas beliau yang fokus membenahi dalam negeri, tapi juga bisa tampil di luar negeri, bisa berdialog dengan para pemimpin dunia, menghadiri pertemuan-pertemuan antar bangsa gitu, dan beliau bisa tampil di situ, nggak cuma kayak duduk datang nyuruh orang ngomong atau bahkan nggak datang sama sekali. Beliau tuh naik ke puncak itu pelan-pelan, menikmati proses dari kecil di sekolah juga anak yang bukan hanya secara akademik tapi juga organisasi ya, jadi leader, jadi ketua OSIS, jadi ketua senat dan seterusnya. Jadi orangnya tuh memang benar-benar ditempa gitu dari dasar, bukan yang instan, bukan karbitan. Mau atau tidak mau mengakui beliau tuh bekerja dan ada buktinya. Bisa dilihat di Jakarta dan warga Jakarta merasakan. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.